Kita lanjutkan materi kita pada chapter yang baru, yaitu mengenai spektroskopi massa atau mass spectrometry. Anda telah mempelajari IR, kemudian proton NMR, kemudian karbon NMR. Dan sebagai pelengkapnya, maka kali ini pada topik yang terakhir ini kita akan mempelajari MS ya, untuk menentukan massa fragmen atau massa molekul dari senyawa yang tidak diketahui yang sedang kita analisis. Nah, pada spektrometri massa ini didasarkan pada radikal kation, ya. Di mana radikal kation ini terbentuk ketika ya, di elektron beam, ya, sumber energi elektron, ya, mengionisasi molekul. Jadi molekul M dilakukan ionisasi. Nah, Anda tahu dari kimia dasar seharusnya ya, energi ionisasi atau ionisasi yaitu pelepasan elektron, sehingga M adalah kehilangan satu elektron nantinya yang disimpulkan dengan M plus radikal. Kenapa M plus radikal? Ya, awalnya berpasangan, awalnya 2, kemudian elektron mengambil, ya, energi elektron mengambil satu elektron. Jadi E minus ini energi dari alat mengambil satu elektron, sehingga yang tadinya berpasangan di M menjadi radikal. Plus, kenapa plus? Karena kehilangan elektron. Nah, unstable radikal kation ini ya akan pecah ya menjadi radikalnya, bagian yang radikal dan bagian yang berupa kation. Dan bagian yang berupa kation inilah yang akan teranalisis atau teridentifikasi pada spektrometri massa. Sebagai contoh adalah spektrum massa dari CH4 ya, metana. Nah, CH4 ini memiliki massa molekul senilai 16. Sehingga pada bagian yang di sini, yang 16, ini kita sebut sebagai molecular ion, ya. Ion molekul sebagai M. M besar, puncak M. Kemudian ada satu kecil, nah M plus 1. Ya. Kemudian ada juga di sampingnya, samping kirinya, yang lebih kecil daripada 16. Ini disebut sebagai fragmen atau potongan-potongannya, karena utuhnya adalah 16. Secara utuh molekul itu punya massa 16. Kalau masanya lebih kecil dari 16, maka itu setelah dipotong hidrogennya, setelah dipotong hidrogen lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa the tallest peak in the mass spectrum is called the base peak, puncak dasar. Puncak dasar tetapi adalah yang paling tinggi, maksudnya ya paling mendominasi gitu ya. Yang menjadi dasar penentuan, ya. Dasar penentuan massa atau penentuan struktur dari spektrum itu ya dari puncak tertingginya kan begitu. Sebagai patokan, sebagai dasarnya. Kemudian the base peak is also M peak. Look this way, this may not always be the case. Jadi kadang-kadang base peak-nya itu merupakan molekular ionnya atau
massa molekulnya 16 misalnya. Tapi untuk senyawa lain kadang bukan M-nya, tapi mungkin fragmennya yang paling stabil, fragmen yang lebih kecil yang mempunyai kestabilan tinggi misalnya dengan resonansi dan sebagainya, itu bisa menjadi base peak. Kemudian ada tahu bahwa karbon punya isotop ya, sehingga ini ada puncak M+1 dikarenakan ada isotop. Nah, kemudian ini adalah pola fragmentasi. Nah, sehingga kalau ditanyakan tuliskan pola fragmentasi atau pahami pola fragmentasi, sehingga dalam menulisnya seperti ini. CH4 molekul netral ya ditembakkan dengan energi elektron dari alatnya gitu ya. Kemudian tadi menjadi radikal kation ya, satu elektronnya keluar dari CH4 itu sehingga menghasilkan tetap masanya 16. Anda tahu prinsipnya di kimia dasar dulu. Elektron tidak mempengaruhi massa. Nah, ini disebut sebagai molekular ion. Ion yang belum terfragmentasi. Kemudian fragmentasi dimulai. Fragmentasi itu apa? Pemotongan. Apa? Potong kue. Bukan. Potong tumpeng juga bukan. Nah, ini. Pemotongan ikatan antara atom-atom yang ada di molekul tersebut. Ya. CH4 kurang hidrogen 1 menjadi CH3 plus. Masanya ya 15 kurang 1. Ya. Lepas lagi hidrogen pecah ya menjadi CH2 plus massa 14. Ya. Kemudian lepas lagi menjadi CH plus menjadi C plus sehingga fragmen-fragmen inilah yang tadi kita amati sebagai ya puncak ya, walaupun tidak terlalu tinggi tetapi ada gitu ya. Dan ini merupakan salah satu komponen penting dalam suatu analisis spektra massa. Misalnya ini propana. Nah, kalau ada propana atau apa itu walaupun tidak digambarkan strukturnya Anda harus bisa. Karena Anda sudah melewati kimia organik 1, kimia organik 2, sintesis kimia organik. Oh, berapa semester itu belajar. Propana, CH3, CH2, CH3. Ya. 44 ya, Anda harus pakai kalkulator. Atau kalau Anda merasa hitung-hitungannya cepat ya sudah di awang-awang aja. 44. Ya. Di sini ada 44, berarti ini tadi adalah M+. Ya. Kemudian, nah, bispiknya bukan 44 ya ternyata. Tetapi di sini, nih, ini berapa nih? 20, berapa nih? 20, 30, 29 mungkin ya. Nah, jadi Anda harus bisa membaca skala juga ya. Nah, 29 ini mana ya? Anda cari. Carinya dengan apa? Dengan mencoba-coba potong sini, potong sana. Putusin sini, putusin sana. Ya. Kemudian yang setelah terputus itu, Anda hitung masanya dengan menggunakan nomor atom kan, menggunakan proton ya, bukan proton NMR, ya. Proton inti atom. Karbon 12, hidrogen 1, kan tinggal tambah-tambahan doang kan. 12 tambah 12, 24 ya kan. 25, 26, 27, 28, 29. Oh, mungkin 29 adalah nih apa? Gugus apa ya. Sebagai seorang saintis ya Anda harus tahu nama gugusnya apalagi yang sederhana ya. Bukan dibaca CH CH3, CH2 atau dihitung gitu. Nah, gugus etil.
dan lain sebagainya. Nah, tadi base peak yang dianggap 100% ya, yang paling tinggi. Kemudian persentase dari puncak-puncak lain itu menyesuaikan dari base peak itu. Kelimpahannya menunjukkan kestabilan M plus maupun fragmen ya. Ini masanya ya. Masa berapa sih masanya? 50 kilo berapa? Nah, peak the corresponds to the unfragmented radical cation. Sudah terionisasi tetapi belum terfragmentasi. Namanya adalah molecular ion tadi. Atau parent peak M plus yang nanti akan menghasilkan fragmen-fragmen. Nah, misalnya lagi nih, mass spectrum of hexane. Heksana ya, Anda tuliskan strukturnya heksana seperti apa ya. Nah, ini harus Anda tulis nih, jangan malas nulis. Massa molekul atau berat molekul 86 ya. Setelah dianalisis, nah didapatkan seperti ini. Kemudian Anda menentukan ya, puncak-puncak yang dominan itu mana saja kan begitu. Molecular ion 86 tentu Anda bisa menggambarkan ya ini seperti apa. Nah ini kemudian di tanda kurung. Kemudian plus radikal ya. Kemudian nih di berapa nih 55, 56. Nah, 57 nih Beb. Oh ini udah ada dia. Nah, base peak-nya 57 nih. Seperti apa? Anda cari-cari ini. Dipotong di mana nanti ketemunya 57. Berarti ini yang menjadi radikal yang menjadi kationnya. Yang lain menjadi radikal yang tidak teridentifikasi. Yang tadi di awal sudah kita katakan bahwa yang teridentifikasi hanya yang bermuatan positif, positif atau positif, ya. Yang radikal tidak. Ya, pokoknya harus ada yang mengandung positif. Radikal kation bisa, walaupun radikal tapi ada positif. Kemudian kation bisa, kation ya namanya saja kation ya positif ya kan ya. Kemudian di berapa nih Pak? Nah, 43 nih Anda cari ini 43 yang mana, 57 yang mana. 29 yang mana? Nah, tadi kan 29 sudah tuh, mungkin etil ya. CH3, CH2 plus. Nah, 43 yang mana tuh? Anda cari. Carinya gimana? Ya udah, potong kemudian potongannya ditulis, dihitung dan ditulis. Kalau benar ya itu memang. Nah, kemudian ini menginterpretasi spektra massa. M plus example, possible formulas can be determined from the mass. Predict the possible structure. Molecular formulas containing CHO. Nah, CHO dengan M plus 86 dan M plus 156 ya. CHO-nya seperti apa ya? Anda bikinlah molekul formula molekulnya ya. C6H14 Anda hitung juga 86. C5H10O juga 86. C4H6O2 juga M plusnya 86. Semakin tinggi atau semakin besar M plusnya, maka kemungkinannya akan semakin banyak. Nah, kemudian kita menentukan yang benar ini salah satunya dari mana? Nah, makanya gunanya belajar nih seperti ini. Nanti akan dapat. Nah, ini selingannya nih. Nitrogen rule. Aturan nitrogen. Apa katanya? A compound that contains an odd number of nitrogen atoms give an odd molecular ion. Kalau ganjil,
M plusnya ganjil, kemungkinan ada atom nitrogen yang jumlahnya ganjil juga. 1 nitrogen, 3 nitrogen, berapa? 111 nitrogen. To street drugs that mimics the effect of heroin illustrate this principle. Nah, ini jumlah nitrogennya genap. Makanya molecular weight-nya juga genap. Ini yang cuma 1 ternyata ganjil. Nah, ini kemungkinan kalau ganjil-ganjil itu mengandung ya nitrogen. Karena nitrogen berapa? 15. Benzen M plusnya sama dengan ini ya, apa? Massa molekulnya tentu udah 78 ya. Nah, kemudian alkil halida and the M plus 2 peak. Misalnya klorin ya. Klorin punya 2 isotop yang diketahui ya kan ya. Anda kalau SMA dulu nih atau di kimia dasar lah paling enggak ya kan. Ada klorin Cl35 ya, Cl37 ya. 35 itu 75% itu kan dikatakan. Nah, pas di stoikiometri nih paling enggak di kimia dasar lah. Atau kalau kimia dasar enggak ini pelajaran SMA ya. Berapa tahun lalu nih? 4 tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Thus, there are 2 peaks in 3:1 rasio. Rasionya 3:1. Akan ada 2 puncak M. Ya, 2 puncak M perbandingannya 3:1. Yang tingginya 3 kali lipat itu adalah M. Kemudian yang tingginya 1 itu adalah M plus 2. Dari mana? 35. Tambah 2 berapa 35? 38. Salah. 37. Nah, the larger peak, the M peak corresponds to the compound containing. Nah, ini tadi sudah saya terangkan ya. Thus, when the molecular ion consists of 2 peaks, M and M plus 2 in a 3:1 ratio, a Cl atom is present. Nah, ini mengindikasikan keberadaan Cl dalam molekul. Mana? Mana Cl? Nggak ada lagi. Nah, ini nih. Benzil klorida ini pokoknya Anda harus hitung pokoknya pakai kalkulator. Kalkulator jangan pakai HP ya. Mendingan pakai kalkulator dagang tuh di toko-toko kelontong Anda pinjem. Jangan pakai HP. Di ujian maksudnya. Kalau pas latihan ya terserah. Mau pakai kerikil satu-satu Anda hitung pakai sampai 126 kerikil nggak apa-apa. M plus dengan 128 M plus 2. Oh, ini 3:1 ya. Ada Cl-nya kan. Kemudian nih, lagi nih, bromin, Br has 2 isotopes 79 dan 81 in a ratio of 1:1. Sama rasionya ya. 50%, 50%. Terus when the molecular ion consists of 2 peaks, M dan N plus 2, rasio 1:1. Nah, maka ini adalah suatu atau sebuah indikasi adanya Br dalam molekul yang sedang kita analisis. Misalnya ini. Kembar puncaknya, bos. Nah, 122, 124. Wah, ada Br nih. Mana buktinya nih? Nah, CH3 2 kali CHBr. Ini seperti apa strukturnya? Gambar yang lengkap nih. Jangan-jangan nggak tahu nih nulis kayak gini strukturnya gimana nih. Pindah ke kimia organik 1 lagi. Ini juga sama ya tadi ya. Nah, bedanya apa dengan ini? Anda cari bedanya sampai ketemu. CH3, CH2, CH2Br, ini 122, ini 124 ya. Tingginya hampir sama. Nggak harus tingginya sama persis, nggak bisa.
jarang ya. Ya sedikit-dikit lah. Ada bedanya dikit nggak apa-apa gitu kan ya. Tuh nggak harus yang perfect. Tingginya sekian. Nggak. Kemudian mass spec fragmentation pattern. Jadi setiap gugus fungsi nantinya ya. Setiap senyawa itu punya pola fragmentasi yang masing-masing yang khas untuk dia. Sehingga akan menghasilkan fragmen yang spesifik. Oh, kalau seperti ini, oh dari mana asalnya, ya kan? Molecular ions break into characteristic fragment that can be identified, serve as a fingerprint for comparison with known material in analysis. Nah, forensik nih, yang suka-suka forensik, nah penting banget ini. Apalagi misalnya kita di pusat laboratorium forensik ya, Puslab 4 di Polri itu punya alat MS yang sudah canggih. Ya memang untuk mendukung apa tugas kepolisian, tapi juga kita manfaatkan untuk penelitian ya, bisa mahasiswa kita kirim sampel ke sana, oh bisa. Nah, itu mengindikasikan pentingnya bahwa MS ini tidak hanya untuk kimia, ya. Spektra massa ini tidak hanya untuk kimia. Polisi juga butuh. Di setiap bidang yang ada hubungannya, mungkin farmasi, mendeteksi apa cemaran dan sebagainya, spektra massa. Positive charge goes to the fragment that best can stabilize it. Pecah nih. CH3 plus dengan radikal. Seperti ini. Ya. Nah, molekular katayannya, ya ini tadi masih gabung kan. Tapi setelah pecah ya, karena tidak stabil, akan mencari kestabilan yang lain. Kenapa M per Z 57 ini stabil? Nah, ini Anda harus buka lagi nih. Buka konsepnya lagi nih. Nah, karena ini lihat Anda dihadapkan dengan struktur karbon apa nih? Karbokation ya. Karbokation apa? Kuartener. Bukan, nggak ada karbokation kuartener. Tersier ya. Kestabilannya Anda tahu karbokation seperti apa. Harapannya tahu. Jadi 57 dikatakan M-15 atau M minus CH3. Nah, sering tidak terlihat. Nah, M plus tidak selalu terlihat. Anda harus perhatikan ini. M-15 terlihat sangat tinggi nih. Sampai sundul nih. Sampai atas juga boleh. No, sini. Kenapa? Karena tadi karbokation tersier, karbonium tersier. Apa bedanya karbokation dengan karbonium? Nah, Anda cari sampai kutub utara. Pasti jawabannya sama. Ya. Mass spec fragmentation of hexane 86. Nah, ini tadi ada heksana ya. Nah, ini sudah ditampilkan dengan pola fragmentasinya. Nah, jadi Anda bisa belajar dari sini. Heksana, Anda tuliskan strukturnya, kemudian ditembak dengan elektron dari alat ya. Dengan energi misalnya 70 kilovolt. Berapa kilovolt? Menghasilkan ya molecular ion of hexene M plus ya. Dalam kurung plus radikal. Nah, inilah yang mendasari adanya fragmentasi. Kehilangan CH3 nih. Loss of CH3 methyl group. Jadi berapa? 71. Ini Anda lihat nih kehilangan apa nih sekarang nih? 1, 2, 3, 4 ya, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti yang hilang adalah nih 29 metil ya. Loss of methyl group. Anda tuliskan di sini ya. Kemudian setelah kehilangan 29 maka ketemunya 57.
Nah, nulis seperti ini dari mana sih? Ya dari sini, ada lihat nih. Garis-garis ini Anda lihat nih, ini bukan sembarang garis ke atas nih. Nih, berapa 57 ya kan? Ternyata ada berapa? 43 ya, 43 nih di sini. Apa di sini 43 ya? Anda cari dulu. Ternyata setelah dihitung nih, profil grup. Nah, profil itu terjadi ketika kehilangan apa kan itu. Nah, ini profil misalnya. Kehilangan profil juga ternyata. Loss of n profil group. Dan sebagainya, dan seterusnya. Ini pola fragmentasi. Nah, mana sih saya bikin lingkaran? Nah, ini. Kemudian, pola fragmentasi dapat ditulis dari mana? Dari M per Z yang dominan. M per Z yang dominan tahu dari mana? Dari spektranya. Anda bisa membaca spektra, Anda bisa menuliskan. Sudah lengkap pengetahuannya. Learning check. Perhatikan benar ini. Ini adalah menjadi dasar. Ketika ini Anda bisa mengerjakan, nanti gampang ke depannya. Tapi ketika ini Anda tidak serius mengerjakan ini, jangan harap ke depannya akan mudah. Buram yang ada. Identify the following MS: acetate of methyl cyclohexane or ethyl cyclopentane. Nah, ini massa molekulnya sama. 98. 98. Tahu dari mana? Ya, dengan menghitung. Kalau saya sih percaya aja. Dah, pokoknya percaya, slide percaya. Dah. Nah, ini menunjukkan dikatakan sampel A. Ya. Setelah diukur seperti ini nih. Nah, ini menentukan kira-kira mana. Apakah metil sikloheksana atau etil siklopentana. Harus perhatikan benar ini. 98-nya ada ya, M plusnya ada di sini nih. Nih saya beri warna lain deh. Nah, biar kuning. Nah, kemudian yang 80, 85, berapa? 83 ya. 98 ke 83 itu berkurang berapa? Nah, hitung sekarang. 98 dikurangi 83. Nah, itu yang akan mendasari itu kehilangan molekul apa gitu kan ya. Atau kehilangan fragmen, kehilangan gugus apa. 15, 15 itu Anda tahu metil. Sayangnya di sini ada metil yang juga bisa hilang. Ya. Di sini juga ada metil nih yang juga bisa hilang. Ya. Belum menentukan. Apalagi ini bukan puncak yang tinggi. Ya. Tidak bisa hanya ditentukan dari puncak yang seperti ini. Nah ini nih sekarang 60, 70, 71, 72, 73, 74. Ini 74 ya. Atau berapa ini? 70. Kok 74? 69 ini 65. 66, 67, 68. 69 ya. 69. Nah, harus dihitung nih. 98 dikurangi 69. Itu apa? Kekurangan apa? Kan pasti M-nya dari sini kan, M plusnya dari yang 98 putus suatu gugus sehingga menghasilkan gugus yang teridentifikasi di 69. Nah, yang putus itu apa? Itu akan menjadi indikasi. Karena tidak
setiap senyawa ini punya gugus yang putus, yang bisa diputus ini dari 98 ke 69 itu belum tentu punya dua-duanya. Ayo hitung sama-sama. Nah, jangan males nih. Kalkulator dari warung kelontongnya mana? 98 dikurangi 69. Nah, dapatnya 29. Nah, coba siapa yang belum ketemu 29, tunjuk jari. Nah, nggak ada yang tunjuk jari. Iya, kuliahnya asinkron ya. Hmm. Kemudian setelah Anda belajar, kalau hilang 15 itu dari metil, hilang 29 itu dari etil grup. Mana yang punya etil? Hah? Ya ini etil ya. Walaupun cuma garis-garis gini, wah Anda kimia, Anda saintis. Wah Anda harus tahu nih, gugus etil. Kalau yang ini nggak mungkin berarti etil dari mana? Dari dari mana? Dari Mesir. Enggak, jawabannya yang ini. Gugus metil pasti udah pasti. Mungkin. Ini pembahasannya. Loss of CH3, lah loss of metil ya. Nah, oke. Jawaban saya benar ternyata. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dan juga benar ya. Nah, ini sekarang nih. Nah, ini mah gampang nih sebenarnya nih. Tadi kalau yang satu jawabannya sudah yang kanan ya mungkin sekarang yang jawabannya yang ini nih. Sudah bisa ditebak tapi kita lihat aja ya. Nah, yang paling tinggi. Jadi puncak M plus ketemu base peak itu berkurang berapa? Nah, itulah yang akan mengindikasikan hilangnya dari gugus apa dan mana. Loss of methyl. Pertanyaannya, yang kanan juga punya methyl group ya. Yang kiri punya methyl group. Kenapa hanya dengan dasar kehilangan metil saja? Ini bisa menentukan yang kiri, yang metil sikloheksan. Nah, kalau ada yang berpikir seperti itu udah satu langkah lebih ke depan. Tapi kembali lagi bahwa ketika hilang gugus tertentu akan menjadi apa tadi? Karbokation ya, atau karbonium. Karbokation yang dihasilkan ketika metil putus untuk senyawa yang kanan ini karbokation primer. Ketika metil putus di sebelah kiri akan menghasilkan karbokation sekunder. Nggak percaya, coba aja ini putus. Nah, ini C-nya apa? Nah, dari dulu karbokation sekunder pasti lebih stabil daripada primer. Makanya sangat tinggi. Nah, dengan sangat tinggi ini, maka oh ini dari yang kiri nih, dari metil sikloheksan. Kan begitu. Kemudian ini juga sudah punya ya. Di Indonesia sudah berapa ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian juga di Puslap 4 Polri ya, high resolution mass spectrometer. Jadi jika ada yang molekul massa molekulnya sama ya, ini kan 60, ini 60, 60, 90 ya kan. Tetapi dari massa eksak yang lebih detail di belakangnya ini kan berbeda ya. Sehingga ketika ada sampel diukur, ternyata nilainya misalnya nilai eksperimennya adalah 60,0550. 60,0550. Lebih dekat kemana? Nah, lebih dekat ke yang sini. Makanya sampel itu diduga mengandung apa nih? C38. Oh, masa nggak tahu. Ya, masih ada kemungkinannya juga sih. Ada propanol ya. Ada isopropanol. Ada metil ethylater ya. Nah,
Nah, ini adalah alkana nih, misal oktana. Nah, yang mengindikasikan oktan number nih, nilai oktan misalnya nih. Minimal menggunakan bahan bakar beroktan 92. Nah, misalnya ya. Anda hitung tuh pakai kalkulator nih, kalkulator toko kelontong. 13 tambah 14 tambah 14 tambah 14 14 15 nih. Ketemunya 114 ya. 85 nih, 114 ke 85. Harus Anda hitung juga pakai kalkulator dagang tadi, kalkulator kelontong tadi. Nah, berkurang 29. Apa nih? Kurang ini kan? Ke 71. Nah, 114 kurang 71, ketemunya 43. Nah, 43 berkurang apa berarti? Kekurangan ini ya. Sehingga menghasilkan fragmen 71. Kurangnya apa? Lepas, yang terdeteksi adalah sisanya 57. Nah, seterusnya Anda cari sendiri, potong-potong, potong-potong. Nah, ini ada minus-minusnya kan? Trimetilpentana 224. Ya, Anda harus gambar strukturnya juga paling enggak ya. Sehingga Anda uh, mahir ya dalam menggambarkan struktur, tidak hanya bergantung pada slide, tidak hanya mengandalkan kemampuan ingatan yang mudah lupa, yang mudah menguap, mengandalkan catatan. Lupa buka catatan yang Anda tulis sendiri. M-nya tadi 114 ternyata sangat kecil ya. Hampir tidak terlihat. Ini ada 57 nih, dari mana nih? 57. Nah, Anda cek aja 57 seperti cara yang tadi. Oh, mungkin Anda ngitung ini ya, bagian ini misalnya. Oh, ketemu 57 ya, memang itu. 43 seperti ini, 41 berkurang 2 hidrogen kan? Oh, udah jadi rangkap. Satu hidrogen kurang dari sini, satu hidrogen kurang dari sini, ya kan? Membentuk alkena. Ini namanya alkena nih, bukan sama dengan ya. Double bond alkena, bukan sama dengan. 2 metilpentan dengan M plus 86. Kurangi 71. Oh, M min 15. Oh, kurang. Lepas CH3. Ini lepas metil. Lepas apa nih? Nah, 43 lah, 43. Ini kan lepas di sini. Nah, lepas 43, terdeteksi 43. Nah, yang terdeteksi yang mana? Kenapa yang itu sekunder primer Anda perhatikan karbokationnya. Alkena sekarang. Tadi alkana, sekarang alkena. Nih, sebenarnya sama ya. IR juga Anda identifikasi satu-satu ya kan? Satu-satu itu maksudnya ada alkana seperti apa, IR-nya, alkena seperti apa, aldehid seperti apa. Nah, ini juga ya. Sehingga Anda harus rajin-rajin menggunakan kalkulator dari toko kelontong tadi. Kalkulator dagang. Show strong molecular ion peak. M plusnya terlihat jelas. Oh, gampang teridentifikasi nih.
Misalnya mana nih? Cleave readily to form resonance stabilized allylic cation. Alil. Wah, harus buka lagi alil yang seperti apa nih? C, rangkap, C, tunggal, C. Itu alil nih seperti ini. Pokoknya pecahnya bukan di rangkapnya, tapi di setelah apa nih? Ah, di sini. Setelah rangkap tunggal. Ya. Rangkap, ikatan rangkap CC, ikatan tunggal CC, kemudian pecah. Nah, ini namanya alil. Pecahnya di situ, selalu situ ya untuk alkena. Nah, ingat-ingat nih. Sehingga fragmennya bukan sembarangan ya. Minus 29-nya Anda sudah tahu, tapi pembentukannya alil ini yang Anda harus tahu ya. Setiap alkena seperti ini misalnya. Ya. Kenapa putusnya harus di sini? Ya kan? Nah, alil tadi. Rangkap, tunggal, kemudian putus. 55. Ya. Nah, M plusnya 84. Kemudian, atau gini dulu, kenapa alil disukai stabil? Kenapa stabil? Nah, resonansi nih. Coba Anda bikin resonansinya, coba gimana? Ya, harus dicek sih, jangan-jangan bikin resonansi aja masih belum bisa, ya kan? Ini plus, ini ikatan rangkap, ya kan? Bisa berpindah. Nih, elektronnya kemana nih elektronnya? Sono, salah. Bukan sono. Di sini ikatan CC sebelahnya, ini yang sehingga ini jadi rangkap. Nah, ini kehilangan elektron ya. C ini kehilangan elektron dari pasangan. Maka C-nya menjadi positif. Cyclohexenes give a 1,3 diene. And an alkene. Alkena. Ya. A process that is the reverse of Diels-Alder. Nah, Diels-Aldernya itu kan dua senyawa gabung-gabung ya, rangkap-rangkap gabung jadi satu. Nah, ini kebalikannya. Ya. Reverse of Diels-Alder. Anda perhatikan benar-benar ini. Ikatan rangkap pindah ke sini. Sehingga ini Anda lihat ini jadi rangkap. Ya. Kemudian ikatan sebelahnya tunggal pindah. Nah, ikatan tunggal pindah kan berarti udah nggak ada lagi. Ini putus nih. Putus. Dan rangkapnya jadi di sini. Nah, makanya ini ada rangkap ini. Nah, Anda perhatikan. Ya, ini bagiannya kemana, ini bagiannya kemana. Nah, ini ikatan tunggal lagi lepas. Ya. Jadi kelepas dan ini yang jadi rangkap. Nah, Anda harus perhatikan nih, benar-benar nih. Jangan sampai bingung nih. Nah, mungkin saya kasih apa nih warna merah deh. Ini merah nih di sini. Yang ini ya. Wih, saya nggak bikin yang ke kiri ya. Cuman yang ke bawah aja. Kemudian saya beri warna apa? Warna biru untuk yang ini, patahan yang ini. Ini biru ke sini sehingga membentuk nih biru. Kemudian yang selanjutnya panah yang ketiga saya beri warna
warna ungu misalnya. Wis, warna-warni pelangi bos. Sini. Ya, sehingga ini juga di sini ya, warna ungunya kan ke sini. Nah, gitu. Jadi Anda perhatikan. Dan ini setelah Anda ini ditentukan masanya ya, tidak hanya memberi warna saja. Tentukan masanya. Oh, ternyata 68. Nah, saking keasikan beri warna, lupa dihitung amperznya. Oh, sama aja nanti. Nggak jawab berarti. Alkynes, alkuna. Tipenya seperti apa? Show a strong molecular peak. Sama M plusnya juga terlihat. Ya. Propargyl cation. Sama ya. Maksudnya kalau posisinya sama dengan alkena. Tapi kalau alkena namanya alilik, kalau di alkuna namanya propargyl atau propinil. Rangkap, tunggal, kemudian pecahnya di situ. Kenapa stabil? Karena ada bisa resonan. Si. Ini diulang lagi nitrogen rules. Kalau M plusnya ganjil berarti mungkin ada nitrogen dalam bentuk atau dalam jumlah yang ganjil. 1 atau 3 gitu ya. Atau 5 ya. Ini untuk amina. Ya. Amina undergo alpha cleavage. Nah, ini istilah berikutnya nih. Alpha cleavage. Dihitung dari mana? Hah? Dari nitrogen ya. Nitrogen, karbon alfa. Nah, setelah karbon alfa putus set itu. Panjang banget nih pisaunya nih kan. Nah, sampai sini putus. Jadi intinya antara karbon alfa dan beta putusnya ya. Tapi namanya adalah alpha cleavage. Karbon alfa, setelah karbon alfa putus set gitu. Sehingga yang terdeteksi adalah ini dia. Ini plus. Kenapa ini stabil atau terjadi pemutusan itu? Karena resonansi. Ini ada ikatan pasangan elektron bebas bisa menjadi ikatan rangkap, N-nya gantian positif. Nah, itu ada perhatikan ya. Jangan malas nulis. Dia ada pola fragmentasi. Nah, misalnya ini. Alpha cleavage mendominasi untuk menghasilkan iminium. Nah, Anda lihat nih, N, kemudian karbon alfa putus. Nah, ini yang dihitung berapa nih? 72. Ini juga bisa sih, N, kemudian karbon alfa putus. Nah, yang kanan yang dihitung berapa nih? Akan ada dua-duanya. Ya. Walaupun persentasenya nggak sama, tapi itu adalah indikasi bahwa itu merupakan amina. Alpha cleavage, kemudian nah ini kan 86 ada, 72 ada, biar nggak ngiri kan. Ada sama-sama ada, tapi memang kestabilannya berbeda. Tapi indikasi ya kan tadi nitrogen apa odd number tadi ya, apa namanya? M plusnya ganjil, kemudian ini alpha cleavage dari senyawa ini. Ternyata 72, Anda hitung beneran 72. Oh, bener di sini. Anda hitung 86, beneran 86, Anda hitung di sini begitu. Nah, ini untuk pendahuluan saja untuk bagian yang pertama ya. Nah, semoga Anda bisa ya tetap semangat ya, dan bahkan semakin semangat Anda sudah semester berapa ini kan? Semester 5 atau semester 6 atau semester 7 mungkin ya. Nah, semakin mendekati wisuda ya. Nah, jadi jangan remehkan nih belajar apa namanya potong memotong seperti ini nih. Potong memotong ini nanti kalau Anda berhasil jadi ijazah sarjana nanti. Tapi itu nanti, sekarang Anda harus peras keringat dulu, belajar. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua nanti dengan materi spektra massa juga, tetapi untuk senyawa yang berbeda. Ya, ya semoga tetap sehat dan kita bisa bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.